Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadratil kiram, para alim, para ulama, wabil khusus para pengurus MWC NU Kecamatan Sebeti Surabaya, alhamdulillah yang hadir diwakili oleh Simbah Yai Lukman, juga semua jajaran pengurus MWC NU yang dimuliakan Allah, dumateng para ibu-ibu muslimat saha beserta baik ketua dan seluruh jajarannya dimuliakan Allah, sahabat-sahabat Ansor, juga Fatayat, juga tidak lupa para anak-anak kita yaitu Ibnu dan IPPNU dan juga Banser, semua yang hadir yang dimuliakan Allah, juga wabil khusus panjenenganipun Ustadz Randy sing ganteng. Amin. Ya, dia Ustadz Sholawat yang betul-betul ya betul. Juga ketua Ibnu IPPNU dan pengurusnya yang barusan dilantik, semuanya dimuliakan Allah. Puji syukur kepada Allah sekaligus salawat salamnya Allah kita panjatkan keharibaan junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat Allah, syafaat Rasul, sehingga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, jembar rezeki, gampang sandang pangan, selamat dunia, selamat akhirat. Anak-anak kami semua yang berbahagia, intinya di sini saya sebagai orang tua tentunya ya merasa seneng, anak-anak pada seneng, ya kan gitu. Dan acaranya inti itu sudah, intinya ya sholawat itu. Lah iki wis garek ndonga gak balik ngene. Matruk ngono ning ati tapi ya. Arep ngomong ya ora penak. Jadi kemarin itu kalau nggak salah hari apa itu, sahabat-sahabat itu pada ke tempat saya yang ngasih undangan itu. Hari Kamis. Nah, ini sahabat-sahabat Ibnu itu ke tempat saya. Mengundang saya ke sini untuk ngisi mauidhah. Nah ya aku ki bingungnya itu saya biasanya ngisi itu ibu-ibu kalau di rumah itu. Nah kalau ngisi ibu-ibu itu biasanya ibu-ibu itu pada pesen tapi dalam hati. Pesennya itu begini, Pak Yai, neng isi aja angel-angel. Pempindone nek sampean gak iso gawe lucu, ngisine sedilu ae. Terus sing ping 3, sampean aja sampai nyinggung ibu-ibu. Lek sampean nyinggung ra diundang neh. Nah, iku pesenan yang tanpa dibilang. Nah, itu paling neng kene ya padha ya. Ya ngono kuwi. Tapi mboten ya, alhamdulillah. Kemudian apa namanya, suka dukanya menjadi penceramah itu ya begini. Misalnya ngene iki ya. Ngisi ngono kuwi urung ngapalne, engko ngisi sing ning kono disekne ning kene ngono kuwi. Padahal ya tambah lancar jane. Ngono kuwi diomong sing ceramah ra iso. Panggahae wong diceramahne ndek anu kae diceramahne ning kene neh. Genggo sing ngrungokne ngono wis tau ngono kuwi weh sakit nyatu di sini. Nah penake sing selawat kuwi kaya Randy kuwi penak.
Ya neng ndi sing diwaca kuwi ya tambah lancar ya tambah merdu tre suarane apik. Ganteng. Nah, iya. Heeh. Burine sing gak penak. Burung. Ngene iki. Oh iya. Iya. Nah itu ya suka dukanya penceramah. Kemudian apa namanya? Misalnya sholawat itu ngomong apa namanya dimulai lagunya turi putih ngono langsung melok kabeh. Lah lek penceramah misalnya dalil separo ngono terus enekne terus dicongne ngono apa ndelok kabeh. Lek upama dilalah sing ceramah ki ndak hafal. Selanjutnya hadirin wal hadirat Ibnu dan IPPNU sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini telah selesai kita laksanakan bersama acara kaderisasi sekaligus tutup dengan apa namanya acara sholawat bersama yang mudah-mudahan dengan hal itu makin menumbuhkan sifat positif kita dan tertinggalkan sifat negatif kita. Sifat positif itu apa diantaranya? Sifat sanggup, sifat apa namanya itu segala sesuatunya itu tidak dipandang sulit, sifat setia ya terhadap tugas, dan tertinggalkan sifat negatif. Sifat negatif itu apa? Alah, lek angel ya moh. Nah iku. Kowe ngene ya, alah lek angel ya moh. Alah kowe angel gah. Sekolah angel gah. Ngaji angel gah. Ngaji mendung, alah serah mangkat sesuk neh. Ngaji ini ketinggalan. Terus sifat negatif itu apa lagi? Alah lek kancane wis iso ya wis. Melok kancane sing iso kuwi ae, aku ra iso ra apa-apa. Nah itu adalah sifat negatif. Ya. Dan dengan adanya kalian dilantik, kalian menjadi pengurus. Itu karena menurut apa kata psikolog, ya kata psikolog, orang itu kalau bisa seumur hidup minimal ada pengalaman pernah di depan, ya kayak ngene iki ngono misale, pernah di depan, ya mbuh bawa acara, mbuh nyanyi, mbuh sholawat pernah di depan. Insya Allah nanti pada akhir hidupnya ora dadi tukang maido. Jadi lek koncomu misalnya kok tukang maido, dilalah mamakmu pisan tukang maido, dilalah mbahmu pisan tukang maido, tonggomu pisan tukang maido, kuwi nondokne berarti dia dalam hidupnya tidak ada pernah pengalaman di depan. Makanya untuk itu sanggupilah segala sesuatu yang ada pengalaman di depan. Kon adan yo oke. Nah gitu, bilali Jumat oke. Nah, kan gitu, bilali traweh oke, tadarus oke, sholawatan oke. Nah kan gitu. Ngeterne wedang oke. Nah itu juga pengalaman ke depan. Itu. Dan mudah-mudahan juga apa namanya dengan acara ini kita juga semakin menemukan jati diri kita. Sedikit saya akan bercerita yang nggak lama-lama tentang bagaimana saya dulu menemukan jati diri. Ceritanya begini. Jadi dulu saya sekolahnya di sini. Kemudian saya punya teman senior. Senior itu ya kakak kelas saya. Saya kelas 3 MTS, beliaunya kelas 3 Aliyah. Namanya sekarang Kiai Haji Jalaluddin Supriyono, sarjana agama SAG. Nah, beliau sekarang memiliki sebuah yayasan yang di dalam yayasannya
ada RA, MI, MTS, MA. Dan di tempat beliau itu setiap kelasnya kayak gini itu 3 kelas, 4 kelas, siswanya banyak. Nah itu senior saya. Ceritanya begini, waktu itu ya saya tumbuh sebagaimana manusia biasanya, karena juga saya manusia biasa. Tumbuh bagaimana? Saya itu dilalahnya dari kecil itu dikersani oleh Allah itu pemalu, uisinan, wedian. Jadi apa? Isinan. Lek kon ngopo-ngopo niku isin. Kon ngopo-ngopo niku wedi ora wani. Itu saya tumbuh. Nah, terus kemudian pada saat itu biasanya zaman dulu, zaman saya itu ketika bodo lebaran itu biasanya pada beli baju baru ya, beli baju baru. Saya juga dibelikan baju baru. Nah umumnya itu baju itu kalau tidak sama dengan teman kan malu. Nah waktu itu dilalah musim kalau lebaran itu pakai sepatu. Dan dilalah saya bingung beli sepatu. Beli sepatu itu waktu itu dilalahnya keliru. Nah kebetulan teman saya itu, senior saya itu, saya manggilnya Kang Jalal. Kang Jalal itu dia itu sekolah di sini waktu MTS itu 3 tahun itu katok siji. Ya terakhir wong randuwe juga. Katok siji, ireng katoke. Ya bendina katokan ireng Senin ya ireng, Rebo ireng. Pokoke ireng kuwi, pramuka ndure ya ngisore ireng Kemudian di saat saya bingung lebaran itu baju belum sesuai dengan teman-teman, saya nengok Kang Jalal itu kok tenang ya. Ini manusia kok tenang amat ya. Sampai nggak beli baju Kang Jalal? Enggak. Lah sesuk bodo nggo klambi ndi? Ya nggo klambi iki, kathok iki. Ya kathok sekolah kuwi. Tinggi bodo. Terus saya berpikir, oh penak ngono kuwi ya. Penak ngono kuwi ya ora bingung-bingung tuku. Wis penak ngono ya. Akhirnya pada saat itu saya bodoh itu bareng dengan Kang Jalal itu badan pakai katok sekolah dan pakai sepeda tokre. Waktu itu sepeda lanang tokre. Sampai itu di sekolah itu ya, di sekolah kita main ke tempat guru ya, kita silaturahim ke tempat guru itu bilang, lo baju lebaran kalian basah ya? Oh ya enggak. Lah kok pakai itu? Ya baju lebaran kami ini. Gitu. Lah emangnya kenapa? Enggak apa-apa, kata Pak Guru itu. Gitu. Yang itu maksudnya pada saat itu saya merasa merdeka memiliki diri saya sendiri. Memiliki diri saya sendiri. Untuk kesana kemari diri saya tidak perlu saya serahkan kepada teman. Ya wis. Apa ki jenenge kancaku piye? Ya terserah, aku ngene. Ya kan gitu. Kadang kan diri kita itu diserahkan kepada teman kan gitu. Sehingga ngantek kadang sholat itu pasrahane kanca. Ngopo kowe kok enggak sholat? Oh lah kancaku enggak sholat, aku ya ora sholat. Oh lah kowe ngopo kok enggak sekolah? Lah kancaku ora sekolah, aku ya ora sekolah. Itu namanya diri diserahkan teman. Nah gitu. Iya, itu namanya belum memiliki diri sendiri. Akhirnya setelah itu ya, saya menjadi orang yang sangat bebas sekali. Saya kemana-mana itu ora isin, ora wedi, ora gengsi, ora males. Kadang nggawa apa kayak jenis sendal selen yo tekan, apa kayak jenenge katok walik bareng yo tekan. Malah sing isin sing delok, aku ra isin.
tegang. Dan apa namanya itu akhirnya saya kemana-mana itu tidak ada kendala. Bahkan saya ingat waktu itu ndilalah sarung saya itu loro ki suwek kabeh ning suweke ra padha wis tak dogel ngono ae. Aku pernah waktu itu ki metu gitu apa namanya ndilalah sing ada di situ tuh sandal sitoke sepatu wis tak nggo ngono ae. Akhirnya apa? Saya merasa hidup saya tidak ada kendala. Dan untuk menjalani cita-cita untuk menjalani cita-cita. Nah, seiring dengan itu ya, karena apa ya? Karena penghalang kehidupan itu menurut saya adalah takut yang pertama, yang kedua malu, yang ketiga gengsi, ya, yang ketiga gengsi, yang keempat malas. Nah, itu kendala kehidupan. Itu gara-gara kalian itu, gara-gara kita itu misalnya ya punya sifat males, malu, gengsi, takut itu kadang-kadang mengganggu apa namanya itu proses mama kita memasak. Kadang jadi gosong barang. Lah misalnya kalian disuruh, "Le tukokne lombok." Mama itu tak sik njogo gorengan tempe lho. Akhirnya kamu itu takut misalnya, malu, banyak gengsi. Males lah mak, nggak wani aku. Wah, ya akhirnya mama emang kan dewe ya, tempe ini gosong, gara-gara kalian takut itu. Belum lagi yang lainnya. Nah itulah penghalang kehidupan. Saya waktu itu merasa terganggu sekali hidup saya dengan itu. Penak emen kayak wong edan ya aku yang ngono. Arneng dindi wis garek mangkat. Wis gak izin, gak wedi, gak gengsi. Wis akhirnya aku nyontoh wong edan gitu. Alhamdulillah ora kebablasan. Dia apa enggak waras saya terpercaya. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ya. Dengan itu ketika abah saya wafat, saya itu tidak ditinggali apa-apa, cuman ditinggali pondok wedok ngene santri ning garek Twitik. Iya santrine garek Twitik. Ning aku ya wis kadung kuwi mau, ora duwe isin, ora duwe wedi, ora duwe gengsi, ora duwe males, ya kadang duwe males. Nah kuwi itu alhamdulillah sekarang di tempat saya itu sudah berdiri apa namanya itu PAUD atau TK, SDIT, kemudian MTS, kemudian SMA, dan saya bercita-cita akan mendirikan perguruan tinggi nanti. Nah itu ya karena itu tadi ya, karena itu tadi. Jadi untuk itu yang perlu kita apa namanya hilangkan itu. Dan seiring tadi itu dengan apa namanya itu hilangnya malu saya itu, hilangnya gengsi saya itu, sekaligus hilang saya takut terhadap hantu. Malah sekarang ini hantu itu takut sama saya itu. Iya. Saya dulu itu kalau pergi-pergi itu lewat di peteng-peteng gitu, wah dine minta ampun, nggak wani. Ngono kuwi aku tahu apa ki jenenge nguyuh ngising ning amben kok. Lah nglilir blet nguyuh blet ngising nggak wani kok ya wis nguyuh ning kono ae. Akhirnya aku disuwabeti mamaku. Terus pernah saya itu gara-gara isin ya. Aku ki lek mbiyen ki zamane apa kayak jenenge lampu dipompo kan lho, cucu ngono iki. Dipompo lampune, ngene kan ngono. Dilalah enek tamu lah karena aku isin, aku melayu. Lah ora ngerti lampune tak gawa. Lah ya ruang tamu peteng lho. Lah aku dibengoki mbokku lho. Lampune iku tamune kepetengan kan lho. Lah aku isin kok enek tamu, mbiyen cilik aku. Ngono kuwi. Ketemu wong isine ra karo apa meneh ketemu mbak-mbak. Serawane omong blas. Ya, tadi mohon maaf saya cuma nengok sini aja. Saya nggak patek nengok sana karena udah dipeseni sama istri saya. Mas, sampean nanti harus lihat ke sebelah kiri. Awas sampean kalau lihat sebelah kanan. Inilah tapi cah cilik-cilik. Kalau anak-anak ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang gede-gede awas sampean.
Emangnya bisa tahu? Tahu. Sampai nanti kalau pulang saya usap bathuknya itu ketoro semua, kelihatan semua. Kayak bojoke ora Jawa, walah. Tapi ya muslimat, koncon beliau ibu aja Majidah itu. Nah itu. Baik, iya itu. Jadi kalau bisa seperti itu ya ngelihat. Ya, hilangkan malu untuk sesuatu yang benar, dan pelatihan IPNU IPPNU itu untuk itu, agar supaya jangan malu, jangan gengsi, jangan takut, jangan males untuk sesuatu yang benar, kan ngono. Iya, itu ini dilatih untuk ini, agar nanti kalian menjadi generasi-generasi yang militan, ya, generasi-generasi yang militan gitu. Insya Allah kalau kalian menjadi generasi yang militan, kalian akan berpikir sesuatu yang besar. Kenapa kita selalu kecil? Karena pikiran kita kecil. Kita akan menjadi besar kalau pikiran kita juga besar. Kita cukup memasukkan program ke otak kita ini sesuatu yang besar. Contoh misalnya, kalian kan semuanya sekolah ya. Sekolah itu biasanya diadakan study tour. Di study tour itu biasanya dibawa ke pabrik besar. Nah kalau kalian berpikiran yang besar, kalian bebas saja kok mikir begini, bagaimana ya bikin pabrik yang besar ini. Nah gitu, itu boleh-boleh saja kok, tidak dilarang. Tapi kebanyakan anak kan karena pikirannya kecil, weh kerja neng pabrik iki lumayan, dari tukang nyapu-nyapu kan mending. Nah itu pikirannya kecil gitu ya. Itu kalau masuk ke POM misalnya, kalau pikirannya besar gimana bikin POM ini ya. Nah, kayaknya bisa-bisa saja ini, kan gitu. Tapi kalau yang pikirannya kecil, weh kerja neng POM ini enak juga, weh paling tukang nyapu rampung dulu ngerokok enak. Nah itu kita tinggal memasukkan sesuatu yang besar, dan akan alam bawah sadar itu akan memproses dengan sendirinya sesuatu yang besar itu. Kemudian kalian semua IPNU dan IPPNU ini rata-rata adalah pelajar. Sebagai pelajar kalian bercita-citalah yang tinggi. Cukup kita itu bercita-cita saja. Tidak cukup mikir aneh-aneh. Misalnya sekarang ini kalian sedang menjalani SMP atau MTS, SMA atau MA, atau bahkan perguruan tinggi S1. Bercita-citalah S2, S3, S4 atau S piro wae pemerintahnya diakne S jiko SE kuwi. Gitu. Iya. Kita cukup bercita-cita aja. Nah kebanyakan anak itu dalam bercita-cita itu dia nengok orang tuanya. Wong tuaku ngono, aku nggak mungkin lah. Nah ini gitu. Karena apa? Berpatokan dengan orang tua. Jangan berpatokan sama orang tua. Berpatokan sama siapa? Sama Allah. Ya Allah, aku punya cita-cita. Aku ingin S3, S4, S piro lah pokoknya tak jiko kabeh. Engkau maha bisa, engkau maha mudah dimintai. Nah kalau orang tua kita mah sewaktu-waktu bisa diambil oleh Allah, sewaktu-waktu bisa sakit. Apalagi hartanya itu mudah lenyap, tapi Allah enggak pernah lenyap. Ya, makanya kita kenali Allah. Allah itu mudah dikenali. Kenapa? Karena Allah itu gede. Allah maha besar, ya kan? Allah maha dekat, terus gede, cedek. Kemudian Allah itu dohir, wal awal wal akhir wal dohir wal batin. Jadi Allah itu sangat-sangat jelas. Nah gitu, saking jelasnya ngantek raketok. Ya gitu. Ya contohnya kita kalau naik perahu kecil kan terasa ya, golek guling piye. Lah piye numpak perahu. Tapi lek numpak perahu gede kayak ning nggon Bangkauni, kayak ning omah karo turu maro-maro tekan ora krasa numpak perahu. Kita juga naik ini bumi ini ya dibawa kemana-mana, tapi saking besarnya jadi nggak terasa, kan gitu. Rupanya sesuatu itu makin besar makin tidak terasa, maka wajar banyak orang yang tidak merasakan Allah. Nah gitu, maka
wajar banyak orang yang tidak merasakan Allah. Kemudian kebanyakan manusia itu dari kecil dia hanya kenal, otaknya itu hanya kenal yang beri itu orang, yang memberi itu orang. Dari kecil sing ngekeki wong tuane, lilike, bibike, pamane, tanggane. Akhirnya apa? Ketika pikirannya disambungkan kepada Allah, Allah itu maha memberi, pikirannya ini bingung. Lah kok Allah ini memberi ya bentuknya kayak apa? Nah ini bingung. Bahwa Allah itu menjamin, dia juga bingung jaminan Allah itu kayak apa ya, gitu. Jadi makanya sudah kadung dari kecil ditanamkan hanya terpaut kepada materi. Maka sebetulnya Allah itu luar biasa. Maka kenalilah Allah. Dan yang terakhir, sahabat-sahabat sekalian, ya nek ngomong ra enak entahe. Sampean kan pada bilang sampean ngomong penak, kami ngrungokne kupinge keju. Iya kaceke ya derawani omong ya kan ya. Mosok omong. Ya pokoknya ceramah untuk anak-anak yang penting nggak usah serius lah ya. Baik, yang ini kesimpulannya itu untuk kegiatan kalian ini Allah berfirman Fadlalallahul mujahidina alal qa'idina darajah. Allah mengunggulkan orang yang mujahidin, yang berusaha, alal qa'idin, daripada orang yang duduk-duduk saja, tidak berbuat apa-apa, tidak beranjak. Dan orang yang berusaha itu akan diberikan derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yarfa'illahu ladina amanu minkum walladina amanu minkum yarfa'illahu ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Nah itu kalian akan diberi derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladina jahadu fina lanahdiyanakum subulana. Nah itu dalil untuk kegiatan kalian. Kemudian kalau untuk salawat kalian itu ini dalilnya. Dalilnya itu telu wae geng sitoke cwendhek, tenang ae. Soalnya biasanya lek didalili iki padha ngantuk. Iya, soalnya apa normal ya. Lek dalili kok enggak ngantuk kuwi gak normal. Aku tahu dalili wong edan guyu kuwekel. Ya latihan dalil wong edan barang tak dalili ya. Sekarep-karepmu kono. Atani atin min indi rabbi azza wa jalla man shalla alaika min ummatika sholatan kataballahu lahu bi asras hasanatin wa maha anhu asra sayyi'atin wa rafa'a lahu asra darajatin wa radda alaiki mislaha. Lah ngopo cuwepet lelek pedot-pedot engko ya laku juga lali. Rawahu Ahmad an Abi Thalhah. Artinya telah datang kepadaku utusan Allah, lalu ia berkata, barang siapa di antara umatmu, barang siapa, itu tolong ya, itu jangan deket-deket itu, karena ada barang, nanti nyetrum ya, karena masih muda itu setrumnya tinggi, makanya sing strumanya teramat tinggi, ya manggon di depan sini. Ya. Barang siapa di antara umatmu bersolawat untukmu sekali solawat, maka Allah mencatat 10 kebaikan baginya. Nah, ini yang didhawuhke Gus Habib mau. Dan menghapus 10 keburukan daripadanya dan ditinggikan kedudukannya sebanyak 10 derajat dan diberikan kepadanya hal yang serupa dengan kesemuanya itu. Hadis yang kedua, aksiru minas sholati alayya fa inna sholatakum alayya maghfiratun lidzunubikum watlubu lid darajata liat darajatal wasilata fa inna wasilati inda rabbi syafa'atul lakum. Rawahu Ibnu Asakir anil Hasan ibn Ali. Perbanyaklah membaca sholawat untukku, kata Nabi, karena sesungguhnya sholawat kalian kepadaku merupakan ampunan bagi dosa-dosa kalian. Dan mintakanlah untukku derajat dan wasilah, karena sesungguhnya wasilahku di sisi Rabbku atau Tuhanku merupakan syafaat bagi kalian.
Nah itu dalile sholawat. Dan yang terakhir, kenapa kalian bersolawat dibolehkan? Ngene ngono iya. Oh enek gendera bareng di enek untuk ra nyampluki. Itu karena memang ada dalilnya dan itu boleh lah. Yang penting pokoknya ora udo. Mahtala tahubi biqalbi abdin illa haramallahu jasadahu 'alan nar. Tidaklah bercampur di hati seorang hamba. Di hati itu ada cinta kepadaku, kata Nabi, illa haramallahu jasadahu 'alan nar, melainkan Allah mengharamkan jasadnya orang itu masuk neraka. Rawahu Abu Naim. Jadi barang siapa yang di hatinya ada bercampur kecintaan dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak akan masuk neraka. Makanya cinta kepada Nabi itu perlu ditumbuhkan. Ya wis ora apa-apa wis kaya kalian ning wis. Sekarang ngene wis bagus-bagus saja itu. Karena itu akan mencegah kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak masuk neraka itu berarti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Semanten lan mekaten kirang langkungipun nyuwun agung pangapunten. Monggo kita tutup kanthi doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim tabaraka wa ta'ala sahabat terus ajmain alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wabarakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.